Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah atas anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan sore hari ini di awal bulan Ramadan 1443 Hijriah, kita bisa bermuajahah, bisa berjumpa dalam kajian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita tadaburi, apa yang kita renungkan tentang keagungan Allah melalui ilmu-ilmu agama menjadi modal bagi kita untuk meningkatkan pengabdian kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpah pada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikut ajaran beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal bulan Ramadan ini tentunya kita perlu merefresh ingatan kita. Kita perlu menyegarkan keilmuan kita, pemahaman kita tentang ibadah yang dilakukan secara setahun sekali. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya melalui kajian ini memberikan informasi-informasi yang sebetulnya pernah atau bahkan sering Bapak Ibu terima, tetapi tidak salahnya dalam kesempatan kali ini untuk mengingatkan saya secara pribadi dan hadirin. Saya akan menyampaikan tema tentang etika atau adabus syiyam, adab-adab bagaimana kita melaksanakan ibadah saum, terutama ibadah saum Ramadan. Dalam kitab kecil ini disampaikan bahwa kita seyogianya atau seorang yang berpuasa itu penting untuk menjaga lisan dan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan haram dan dosa. Yang pertama, yang penting kita terapkan dalam kehidupan kita dalam beribadah saum itu bagaimana menjaga lisan dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan haram dan dosa. Ini merupakan implementasi dari makna siam. Makna siam adalah al-imsak atau menahan diri. Jadi orang yang saum adalah orang yang mampu menahan lisan, yang mampu menahan seluruh anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun maratain. Asyamu junnah, saum adalah perisai, tameng bagi tubuh kita secara maknawi. Fala yarfus wala yajhal, jangan berbuat bodoh, jangan berbuat senonoh. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Andaikan ada seseorang yang katakanlah mengajak sesuatu yang tidak baik, bahkan sempat memarahi kita atau membuat sesuatu yang menyinggung perasaan kita dalam komunikasi kita sehari-hari, maka jawablah
secara bijaksana, inni shaim, saya ini lagi berpuasa, saya ini lagi berpuasa. Ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut memberikan spirit baik terhadap diri terutama maupun terhadap pihak lain sebagai lawan komunikasi kita bicara, bahwa orang yang berpuasa idealnya adalah mampu menahan lisan, mampu menahan segala sesuatu yang menghancurkan atau bahkan membatalkan puasanya. Ini yang kita harus pahami. Kemudian selanjutnya dalam sebuah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajat fi an yada'a ayatruku ta'amahu wa syarabah. Artinya adalah ketika seseorang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan yang tercela, sama saja dia tidak berpuasa. Ini makna yang lebih dalamnya, bahwa meskipun dia menahan lapar, menahan dahaga dari imsak, dari mulai terbit fajar sampai maghrib, tetapi dia tidak mampu menahan emosi, dia tidak mampu menahan kalimat-kalimat mencela, mencaci, mencerca, sama saja bahwa dia itu sebetulnya tidak melaksanakan ibadah saum. Ini yang penting kita pahami. Kemudian selanjutnya Abi Hurairah radhiyallahu an pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sar. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apanya dari puasanya kecuali rasa lapar. Dan banyak orang yang bangun malam, dia tidak mendapatkan apa dari bangun malamnya kecuali rasa kantuk. Ini menunjukkan bahwa ibadah kita baik puasa ataupun ibadah lain seperti qiyamul lail hendaknya memiliki atau memperhatikan adab-adaban atau tata krama atau bagaimana sopan santun dalam beribadah. Nanti insya Allah akan kita jelaskan ke depan bagaimana adab-adaban atau tata krama bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita tahun ini lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya dalam riwayat An-Nasai dengan sanad yang hasan, Imam Tabrani menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asyamu junnatun malam yahrikha. Saum itu adalah perisai selagi perisai tersebut tidak dirusak. Kila wabima yahrukuha. Rasul ditanya, dengan apa merusak ya Rasulullah junnah atau perisai tersebut? Qala bikidbin au ghibah. Ketika kita berpuasa tetapi kita masih bohong, ketika kita berpuasa dan masih gibah, berarti kita merusak perisai tersebut. Artinya puasa harus memperhatikan nilai-nilai tersebut, dijauhi dengan bohong, dijauhkan dengan gibah, dijauhkan dengan namimah dan lain sebagainya. Fasyamu wiqayah mani'ah minal azab ma lam yahrukha as-shaim bikidbin aw ghibah. Siam atau saum atau puasa adalah perisai yang mencegah dari siksa api neraka selagi yang berpuasa menghindari dari kidib, berbohong, aw ghibah atau menjelekan atau menggosip orang dan lain sebagainya. Ini salah satu keterangan yang berkaitan dengan adab atau etika kita sedang berpuasa. Kemudian selanjutnya, penting bagi orang yang melaksanakan ibadah saum, terutama dalam saum Ramadan, menenggelamkan dirinya dalam ketaatan. Ketaatan yang rupa atau bentuk atau metodenya ketaatan qalbiyah
ketaatan amaliyah dan ketaatan qauliyah. Jadi ada ketaatan qalbiyah yang berupa misalnya niat-niat baik, kemudian tekad-tekad baik, kemudian berbaik sangka, menghindari dari suudzon atau berburuk sangka. Itu merupakan niat atau ketaatan-ketaatan qalbiyah. Jadi sekali lagi di bulan yang suci ini kita idealnya dari malam pertama kita sudah memiliki tekad yang bulat, misalnya apa yang dicontohkan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur. Nah, jadi ada kalimah-kalimah yang ideal kita ungkapkan setiap malam, misalnya salah satunya misalnya nawaina man nawahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa salafus salih min alil baitil kiram was sahabah al-a'lam. Di malam pertama atau di malam-malam selanjutnya kita niat sebagaimana niat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafun shalih dari para ahlul bait Nabi yang mulia dan para sahabat yang agung. Kemudian wa nawaina al-qiyam bihaqqi siyam ala wajhil ladzi yaradu al-malikul alam. Kami niat atau kita berniat melaksanakan ibadah saum dengan sesempurna mungkin sehingga membuat ridho Raja semesta alam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap malam perbaiki niat tersebut. Jadi ya Allah, saya besok akan melaksanakan ibadah saum sesempurna mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Ini ibadah qalbiyah, diniat. Kemudian ketika dipraktekkan ibadah saum atau tadarus atau apapun yang kita lakukan berupa kebaikan, itu sudah berupa taat amaliyah. Jadi aplikasi dari tekad atau niat tersebut. Misalnya yang ketiga, wa nawaina al muhafadzah 'alal qiyam wa hifdzil jawarih 'alal ma'asi wal asam. Kami niat ya Allah menjaga sholat tarawih dan menjaga anggota badan dari segala maksiat dan dosa. Idealnya seperti itu. Setiap malam ya, kita memberikan spirit terhadap diri bahwa saya malam ini akan melaksanakan tarawih atau qiyamul lail dan menjaga anggota badan dari segala maksiat dan dosa. Selanjutnya, wa nawaina tilawatal Qur'an wa kasrata dzikri was salat wassalam ala sayyidil anam wa nawaina tanajjubal ghibah wan namimah wal kidhib wasbabil haram. Kami niat ya Allah rutin membaca Al-Qur'an dan banyak berzikir serta bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin manusia dan menjauhi ghibah, adu domba, berdusta dan segala hal yang menyebabkan perkara yang haram dan dosa. Dan selanjutnya wa nawaina kasratas shadaqat wa muwasatal aramil wal fuqara wal aitam. Kami niat banyak bersedekah dan menyantuni para janda-janda tua, orang-orang fakir juga anak-anak yatim. Selanjutnya wa nawaina kamalal iltizam bi adabil Islam wassalat alal jamaah fi awqatiha binidham. Kami niat menjaga dengan sebaik-baiknya akhlak yang diajarkan dalam agama Islam serta menjaga salat berjamaah tepat pada waktunya dengan sempurna. Selanjutnya wa nawaina kullaniyatin sholihatin nawaha ibadullah as-salihun fil asril awail wal awsat wal awakhir wal lailatul qadar fi sairil layali wal ayyam. Ya Allah, kami niat dengan semua niat-niat baik yang telah diniatkan para solihin di 10 pertama Ramadan, di 10 kedua Ramadan, dan 10 terakhir Ramadan, dan ketika malam Lailatul Qadar, dan juga di setiap malam dan harinya. Jadi ini penting, mungkin
kita tidak pernah memberikan semacam spirit terhadap diri kita masing-masing di awal Ramadan untuk merevisi atau memperbaiki amaliyah kita, terutama ibadah saum, sehingga ibadah saum kita di tahun ini lebih berkualitas dibanding dengan saum tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini adalah ta'at al-qalbiyah. Jadi tekad yang bulat untuk melaksanakan saum sesempurna mungkin, ibadah tarawih, qiraatul Quran, zikir, sedekah dan lain sebagainya. Aneka kebaikan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kembangkan di bulan yang suci ini. Ini ketaatan qalbiyah, berkaitan langsung dengan ketaatan amaliyah. Ketika kita sudah punya tekad bulat, tinggal kita melaksanakan sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan apa yang kita bisa upayakan atau sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sekali lagi, idealnya orang yang berpuasa atau orang yang hadir di bulan suci ini sibuk melaksanakan ibadah qalbiyah, ada ibadah amaliyah dan ibadah qauliyah. Ibadah yang domainnya di hati berupa niat atau tekad untuk memperbaiki yang kurang baik, meningkatkan apapun pengabdian kita terhadap Allah. Kemudian ketaatan yang berupa amaliyah, yaitu bukti konkret apa yang kita tekadkan, dan perbuatan qauliyah, salah satunya misalnya zikir, membaca sholawat, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Selanjutnya, orang yang berpuasa hendaknya menjauhkan dirinya semaksimal mungkin dari perbuatan dosa hati, anggota badan dan lisan. Jadi kalimatnya wa yabta'idu kullal bu'di an asamil qulub wal jawarih wal lisan siyaman wa na syahr ramadan huwa syahru siyam wa musimu ta'ah wal ibadah yudha'afu fihi al ajru wa yu'damu fihi al wizru. Bulan Ramadan adalah bulan saum, bulan siam, bulan puasa, musim taat dan ibadah. Setiap pahala kebaikan dilipat gandakan, dan sebaliknya kesalahan juga sama seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan kebaikan di bulan ini, pahalanya akan dilipat gandakan. Begitu juga sama ketika bapak atau ibu melakukan sebuah kesalahan, nilainya akan berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Jadi ketika misalnya mencuri, nauzubillah, di bulan suci ini, itu pahalanya atau siksanya akan, atau nilainya akan berlipat ganda apabila dibandingkan dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ini penting sebagai motivasi bagi kita untuk sekuat mungkin, semaksimal mungkin kita selalu taat, selalu beribadah, selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang suci ini, baik siang ataupun malam. Hendaknya kita senantiasa lebih sigap dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, karena di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita berdoa disampaikan ke bulan suci ini, dan kita hari ini bisa melaksanakan ibadah saum. Setelah ini apa? Apakah hanya berupa sampai melaksanakan ibadah saum? Apakah ingin melaksanakan pengabdian yang sangat spesial di bulan suci ini? Karena kita tidak tahu Ramadan tahun depan kita masih diberi anugerah usia atau tidak. Jadi maksimalkan bahwa waktu yang kita miliki hari ini, waktu yang mungkin tidak diberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita. Banyak saudara kita yang di bulan kemarin sudah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hari ini, tahun ini atau bulan ini kita masih bisa menikmati nikmatnya bulan yang sangat mulia ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya ada
keterangan dari Imam Bukhari Muslim, Nabi pernah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatal qadar imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Maknanya kurang lebih, orang yang berpuasa Ramadan yang dilandasi dengan iman dan keikhlasan, Allah akan mengampuni seluruh dosanya yang terdahulu. Dosa-dosa kita, dosa hubungan kita dengan Allah yang terutama, dan dosa hubungan kita dengan sesama makhluk sama, akan dimaafkan oleh Allah asalkan kita sudah berikhtiar memohon maaf terhadap sesama. Meskipun orang tersebut tidak memaafkan kita, kita pasrahkan kepada Allah dengan melalui ibadah saum di bulan suci ini. Insya Allah sesuai dengan hadis yang sahih ini, Allah akan mengampuni setiap titik, setiap noda dalam hati atau dalam diri kita, berupa dosa, berupa kesalahan, berupa kehilapan, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Allah akan 100% memaafkan apa yang kita lakukan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun, baik laki atau perempuan, yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dengan dasar iman dan keikhlasan, Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Wa man qama lailatal qadar imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Sama redaksinya, orang yang melaksanakan ibadah di Lailatul Qadar, ibadah apapun, misalnya ibadah sosial, ibadah ritual, di malam Lailatul Qadar, baik dia lagi sholat atau dia lagi bersedekah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni setiap dosa yang telah lalu. Ini merupakan bulan bonus bulan obral. Jadi Allah sangat memberikan peluang yang seluas-luasnya di bulan suci ini bagi orang yang melaksanakan saum. Jaminan Allah, dosanya dihapus. Ini luar biasa. Kita kan setiap saat, setiap hari, setiap waktu melakukan dosa dan kesalahan, tapi dengan melaksanakan ibadah saum, insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, ini dari Salman radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah khutbah atau sebuah statement. Kalimatnya disampaikan oleh Rasul di akhir bulan Sya'ban. Kalimatnya seperti ini: Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawu'an. Rasul pernah memberikan khutbah atau statement seperti ini: wahai sekalian manusia, telah menaungimu sekalian bulan agung, bulan yang penuh keberkahan. Qad adhallakum syahrun azim mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan yang di dalam bulan tersebut terdapat malam yang lebih baik daripada jutaan malam atau jutaan bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah, bulan yang Allah menjadikan saumnya adalah sebuah kewajiban. Wa qiyamul lailihi tatawu'an, dan qiyamul lail dalam bulan tersebut adalah sebuah ibadah yang sunnah. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khair kana kaman ada faridatan fi masiwa. Orang yang taqarrub terhadap Allah dengan salah satu kebaikan, apapun itu nilai atau apapun bentuknya kebaikan, sama dengan dia melaksanakan sebuah kewajiban. Wa man adda faridatan fi kana kaman ada sab'ina faridah fi masiwa. Orang yang melakukan sebuah kewajiban dalam bulan tersebut, dia sama dengan melakukan 70 kewajiban di bulan lainnya.
Jadi ketika kita sholat zuhur di satu waktu di bulan Ramadan, misalnya tadi sholat asar, itu sama dengan 70 kali kita melaksanakan sholat asar di bulan lain. Dan ketika kita melakukan sebuah kebaikan, sedekah, baca Al-Quran, atau apapun bentuknya, baik ibadah lisan, ibadah amaliyah, atau ibadah qalbiyah, itu sama dengan melakukan sebuah kewajiban. Ini bulan yang penuh dengan nilai, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan obral pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahru sabri. Rasul mengatakan selanjutnya bahwa bulan ini adalah bulan kesabaran. Wa sabru sawabuhu al jannah. Sabar pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasah adalah bulan penuh kebaikan. Wa syahrun yujadu fi rizqul mu'min. Dan kita harus yakin menurut Rasul bahwa di bulan ini, bulan di mana orang-orang beriman rizkinya akan selalu ditambah. Harus yakin. Jadi meskipun mungkin kita tidak merasakan, tetapi kita sadar bahwa apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun yang kita pakai di bulan ini, nilainya akan lebih akan lebih bernilai dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kita makan, minum, misalnya menunya yang agak spesial, tapi ditakdirkan oleh Allah itu senantiasa ada miliknya, ada rezekinya. Jadi sesuai dengan sabda Rasul, wa syahrun yujadu fihi rizqul mu'min. Jadi bulan ditambahkan rizki bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya Rasul bersabda, man fatara shaiman kana maghfirah lidzunubihi wa izku raqabah minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Orang yang berpuasa kemudian dia buka puasa, maghfirah lidzunubihi, ketika itu ada ampunan bagi dosa-dosanya. Kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min syai'. Jadi orang yang memberikan buka puasa terhadap sesama yang berpuasa, ya, tadi mohon maaf, orang yang memberikan makanan atau minuman untuk orang yang berpuasa, dia mampu atau dia buka puasa ketika waktu maghrib, itu sama dengan maghfirah lizunubi, sama dengan ampunan bagi dosanya. Wa izku raqabatihi minan nar, dan akan diselamatkan dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', dan dia akan memperoleh pahala orang yang berpuasa, dan orang berpuasa tersebut tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Luar biasa. Tos atau kitunya. Tekedah saum masih tuang kanu saum. Nah, itu mah koslet itu mah. Jadi salah pemahaman. Faqalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yubtiru as-shaim." Aku tidak menemukan apapun untuk memberikan makan kepada yang saum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ti Allah hadha thawab man fatara shaiman ala tamrah aw ala syurbati ma'in aw mudghati laban. Allah memberikan pahala tersebut bagi orang yang memberikan kesempatan orang untuk berbuka ala tamrotin. Tamroh itu adalah kurma kering. Kalau tidak punya apapun, minimal kurma satu saja misalnya. Aw ala syurbati ma'in, atau kalau tidak ada kurma, kasih saja satu teguk minum. Aw mudghata laban, atau satu kali minum susu. Jadi kalau tidak punya uang, kalau tidak punya makanan atau tidak punya kurma, kasih saja misalnya minuman satu, bahasa Sunda nama sargot. Tua pasian sargot, itu sama dengan pahalanya tadi luar biasa. Jadi bukan nilai makanan yang diberikan, tapi bagaimana kepeduliannya.
Kepedulian itu tak ternilai. Kepedulian itu bigoiri hisab. Jadi orang peduli terhadap orang yang saum bukan dilihat seberapa besar materi yang dia berikan terhadap orang tersebut, tetapi bagaimana kepedulian orang terhadap orang yang berpuasa dari pagi sampai petang, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, dia peduli memberikan minum terhadap orang yang berpuasa, itu mungkin sesuatu yang tak ternilainya. Makanya janji Allah atau janji Rasul, maghfirah li dzunubih, orang tersebut akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosanya. Ibu bapak yang saya muliakan, sebetulnya keterangan-keterangan ini sering bapak ibu dapatkan dari media atau dari pengajian-pengajian, tetapi mungkin saya di dalam kesempatan hari ini menekankan atau mengajak lebih bahwa kepedulian kita terhadap sesama yang melaksanakan ibadah saum harus kita tingkatkan. Jadi bukan hanya sekedar pemahaman atau pengetahuan, tetapi idealnya kita aplikasikan. Saya juga lagi belajar, ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan untuk melakukan hal tersebut. Kita karena terjebak dari segi materi, jadi memberikan minuman, misalnya minuman mineral yang dikemas melalui gelas, itu mungkin ada rasa malu. Beda dengan misalnya memberikan uang atau makanan yang lezat, yang nikmat. Tetapi kalau mengkaji dari teks tadi, justru sekali lagi kepeduliannya. Jadi nilai kepeduliannya yang menjadi punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya muliakan, selanjutnya wa min matalibihi al-iksar minal istighfar wa minat tahlil wal iksar min dzikrillah taala. Salah satu tuntutan di bulan yang suci ini al-iksar minal istighfar. Kita dianjurkan untuk memperbanyak mohon ampunan terhadap Allah, wa minat tahlil, dan banyak kalimah tahlil, wal iksar min dzikrillah taala, dan memperbanyak zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di waktu sahur kita banyak membaca astaghfirullah atau la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dzakirullah ta'ala fi Ramadan maghfurun lah, wasailullah ta'ala fihi la yukhib, rawahu at-Tabrani wa ghairuh. Orang yang senantiasa ingat terhadap Allah di bulan suci Ramadan, dia akan diampuni dosanya. Dan orang yang memohon terhadap Allah di bulan suci Ramadan itu tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Jadi di waktu sahur, ya, jam 3, mulai jam 3 sampai jam 4 misalnya, kita bangun malam, baca Al-Quran, istighfar, zikir la ilaha illallah, atau membaca kalimah-kalimah atau asma Allah, asmaul husna, silahkan. Itu patut kita diluangkan waktu di malam hari untuk memperbanyak istighfar, tahlil, dan zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fastaksiru fihi min arba'i khisal." Di bulan suci ini hendaknya engkau memperbanyak 4 hal. Wahia al-iksar min qauli la ilaha illallah, wal iksar minal istighfar, wa su'alil jannah, wa ta'awud minan nar. Jadi di bulan suci ini, ibu bapak, kita semua umat muslim, anjuran Rasul adalah terus memperbanyak kalimah la ilaha illallah atau astaghfirullahalazim, atau memohon Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Itu doa yang dianjurkan di bulan suci diperbanyak. Jadi hadis riwayat Imam at-Tabrani.
Jadi fastaksiru fihi min arba'i khisal wa hiya al iksar min qauli la ilaha illallah wal iksar minal istighfar wa su'alul jannah wa ta'awud minan nar. Banyak la ilaha illallah, banyak istighfar, memohon Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini berdasarkan keterangan sebuah hadis. Selanjutnya wa min matalibi siyami Ramadan wa adabuh. Nih masuk terhadap adab berpuasa atau bersaum. Al-iksar minas shadaqat. Hendaknya kita memperbanyak sedekah di bulan ini. Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Riwayat Imam At-Tirmidzi, yang utama bersedekah adalah bersedekah di bulan ini, di bulan Ramadan. Jadi mungkin kita baru mendengar atau baru menerima informasi seperti ini. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan berbagi, ya, sesuai dengan tadi disebutkan. Kemudian bulan ditambah rizki oleh Allah bagi orang yang beriman. Berarti ketika itu terjadi, kita juga harus meningkatkan kepedulian sosial. Saya yakin di perkantoran, di perusahaan ada istilah THR, kan tidak diterima atau ditemukan di bulan yang lain. Ada tunjangan hari raya, itu kan di bulan suci Ramadan. Itu skenario manusia atau bukan, tetapi saya yakin bahwa itu adalah keberkahan bulan suci Ramadan. Tadi berdasarkan teks tadi bahwa menurut Rasul di bulan suci ini rizki orang yang beriman itu ditambah atau dilipat gandakan dari biasanya. Ini luar biasa, ya. Nah, jadi kemudian adab-adaban atau tuntunan agama dalam kaitan beribadah saum, ittikhadus sahur. Kita harus makan sahur. Meskipun ngantuk, meskipun ya pokoknya paksakeun we sahur. Fa innahu sunnatun mubarakah. Karena sahur adalah sunnah atau teladan Rasul yang penuh keberkahan. Imam Bukhari Muslim dan selain Imam Bukhari Muslim pernah meriwayatkan dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol tasahharu fa inna fi sahur barakah. Bersahurlah, makan sahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur itu terkandung keberkahan. Ini adab atau tata cara atau tata krama bagi orang yang berpuasa. Sahur jangan lupa. Kemudian selanjutnya yundabu ta'khirus sahur wa adamu ta'ajul bih. Ketika dalam pelaksanaan sahur itu hendaknya diakhirkan. Ya, diakhirkan. Jadi kalau azan subuh misalnya sekarang jam 4:30, ya sahur jam 4 lah. Bisa kurang lebih setengah jam atau jadi jangan jam 2 sudah sahur, itu jam 3 sudah lapar. Nah, itu kan sangat rasional. Ketika kita mengakhirkan sahur itu artinya misalnya tingkat kandungan dalam tubuh itu terjadi keseimbangan. Nah, kemudian adab saum juga, wa min adabis syiyam at-ta'ajjul bil fitri ingda tahaqquqil ghurub. Cepat-cepat berbuka ketika sudah yakin maghrib. Jangan sok jago, nanti saya jam 9 nyantai, yang penting taraweh dulu, saya pokoknya lagi fokus ibadah di masjid, lagi i'tikaf di masjid, jangan ganggu, silahkan kamu makan, saya mau di masjid sholat baca Quran, nanti saya buka puasa jam 9 malam. Itu tidak baik sebetulnya, tidak beradab orang yang saum seperti itu. Karena tuntunan agama, tuntunan Rasul,
at-ta'ajjul bil fitri ingda tahaqquqil ghurub. Kita hendaknya menyegerakan berbuka saum, berbuka puasa ketika kita sudah yakin waktu maghrib telah datang. Bu, itu. Apalagi yang profesinya punya rumah makan misal. Itu lebih mudah, ya, lebih mudah untuk memperoleh. Kemudian Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi pernah meriwayatkan sebuah hadis, hadis qudsi, qala Allah Ta'ala inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitra. Menurut Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, justru Allah pernah bersabda melalui hadis qudsi, hamba kami Allah yang paling kami cintai adalah orang-orang atau hamba kami yang paling cepat dalam berbuka puasanya. Kalau kita mungkin kalau sahur nyantai, kalau berbuka puasa nyantai. Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut hadis qudsi adalah orang-orang yang buka puasanya paling duluan dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya sedikit lagi, wa min adabisyam al-iftar ala rutab fa lam yajid fala tamar fa lam yajid fa'ala ma'in. Dari adab-adab atau tata cara kita bersaum atau berpuasa itu berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, manggalah kue basah. Fa lam yajid fa'ala tamar. Kalau tidak ada kurma basah, dengan kurma kering. Fa lam yajid fa'ala ma'in. Kalau tidak ada, cukup dengan air putih. Jadi yang dahulukan kita air putih. Sebelum bala-bala, sebelum kolak, sebelum apa yang kita konsumsi, kita idealnya meminum air putih sesuai dengan sabda Rasul, riwayat Imam Anas. Jadi luar biasa apa yang kita lakukan itu semuanya, dari mulai sahur kemudian berbuka, detik-detik atau tarikan napas di bulan suci ini selalu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting saya ingatkan untuk kepentingan saya pribadi dan sahabat-sahabat. Dan yang terakhir, wa min adabisyam mulazamatul azkar al-waridah akibal iftar. Nih, jadi adab-adaban orang yang berpuasa, jangan lupa untuk berzikir ketika berbuka. Ini mungkin sudah karena ya lapar dari pagi, makanan sudah siap, kita lupa untuk berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai umat muslim, ketika kalian berbuka, bacalah dhahabad dhoma wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallahu taala. Hafal Bu? Aduh. Kemudian riwayat Imam As-Sini dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka, doanya Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Hafal Pak? Yos lah. Kemudian riwayat Imam Ad-Daruqutni, ketika seseorang sudah dekat dengan makanannya, maka dia harus membaca bismillah walhamdulillah Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu wa alaika tawakkaltu subhanaka wa bihamdika taqabbal minni innaka antas samiul alim. Dari riwayat lain dari Mu'adz bin Zuhrah, Rasul ketika berbuka doanya alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa rajaqani fa'aftartu. Upami sesah-sesah teuing mah bismillahirrahmanirrahim cakaplah nya. Nah, jantan banyak zikir yang mungkin kita lewatkan ketika kita berbuka. Tapi idealnya apapun yang kita ungkapkan sebetulnya ini saja ya, hati kita bahwa rezeki yang kita peroleh
sumbernya dari Allah. Jadi kesadaran kita, kesadaran hati kita, meskipun secara redaksi kalimah tadi doa kita tidak hafal, yang penting kita menyadari bahwa kita berpuasa kekuatan dari Allah, kita malam ini berbuka rizki dari Allah, alhamdulillah, seperti itu. Yang penting itu mengingatkan kesadaran kita. Kita berbuka, kita bisa tarawih, kita bisa tadarus, semua adalah kekuatan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan di bulan suci, di awal bulan suci ini ya, kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan berupa ketaatan qalbiyah, ketaatan amaliyah, dan ketaatan lisan. Semoga kita senantiasa diberikan bimbingan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.